Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tema kajian fikih muamalah kita pada pertemuan kali ini adalah al-ariyah, yaitu akad pinjam meminjam, aqdul ariyah, akad pinjam meminjam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini nanti terbagi menjadi beberapa, seperti pembahasan tentang definisi maknanya dan dalil pensyariatannya, syarat-syaratnya, dan sebagian hukum yang terkait dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, definisi dari al-ariyah atau al-i'arah, ya, ariyah atau al-i'arah, maknanya adalah ibahatul intifa'i bisyai'i ma'a baqa'i ainihi. I'arah yang kita sebut dengan akad pinjam meminjam adalah membolehkan untuk memanfaatkan sesuatu disertai tetapnya fisik dari barang itu. Membolehkan memanfaatkan sesuatu barang disertai dengan tetapnya fisik dari barang tersebut. Maksudnya adalah barang tersebut fisiknya tidak berganti, ya. Ini makna dari i'arah. Adapun ariyah itu adalah barang yang diambil manfaatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita sebutkan perbedaan antara pinjam meminjam dengan hutang piutang, ya.
pinjam meminjam dengan hutang piutang. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Karena ada kerancuan yang dipahami oleh sebahagian orang dari dua istilah ini. Rancu, ya. Karena ada yang menyamakan. Dianggap akad pinjam meminjam itu sama dengan hutang piutang. Atau sehingga bermakna mengandung kerancuan, ya, kerancuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pinjam meminjam itu memberikan izin untuk memanfaatkan barang disertai dengan masih tetapnya fisiknya, yaitu ketika pengembalian, ya, barang tersebut maka fisiknya masih sama. Adapun hutang piutang memberikan kebolehan untuk memanfaatkan sebuah barang berharga, ya, kemudian nanti mengembalikan dengan semisalnya dari nilainya. Nah, ini berbeda definisinya, berbeda pula konsekuensinya, dan tidak semua barang bisa diberlakukan demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hutang piutang adalah menyerahkan barang yang berharga lalu nanti dikembalikan dengan nilai yang sama sebagai gantinya. Barang dimanfaatkan, bahkan mungkin bahasa kita dihabiskan, nilainya dihabiskan, kemudian nanti dikembalikan dengan barang yang berbeda namun nilai sama, ya, sebagai gantinya, ya. Adapun pinjam meminjam tidak demikian. Pinjam meminjam itu adalah membolehkan, ya, untuk dimanfaatkan sebuah barang berharga, ya, disertai dengan, ya, tetapnya fisik barang tersebut dan akan dikembalikan dengan barang yang sama, fisik yang sama. Definisi berbeda dan konsekuensi pun berbeda. Hutang piutang apabila dipersyaratkan adanya kemanfaatan, ada manfaat baru, dipersyaratkan ada manfaat baru dari hutang piutang tersebut. Manfaat baru itu bisa jadi adalah dari jenis barang yang dihutangkan, bisa juga dari jenis barang yang berbeda, bahkan bisa juga jasa, bukan berupa barang. Maka segala bentuk manfaat baru ini itu adalah riba. Adalah riba. Kaidah yang disebutkan oleh para sahabat, dan ini ijma' para ulama untuk memberlakukan kaidah ini, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat apa saja, maka dia merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Ingat, dengan definisi seperti ini, maka manfaat apapun yang dipersyaratkan atau yang disepakati, maka dia adalah riba. Itu hutang piutang. Adapun pinjam meminjam dengan definisi yang kita sebutkan, dan ini memang definisi asal demikian, yaitu memberikan kebolehan izin untuk memanfaatkan sebuah barang berharga atau barang berharga disertai dengan tetapnya fisiknya dan akan dikembalikan dengan fisik yang sama. Maka apabila dipersyaratkan adanya manfaat
baru, baik itu dari jenis barangnya tersebut atau dari jenis yang berbeda, maka kemanfaatan yang baru ini terhitung upah dan berubah akadnya menjadi sewa menyewa. Paham ya? Itu pinjam meminjam seperti itu. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga untuk uang maka tidaklah bisa diberlakukan dengan akad pinjam meminjam. Uang itu tidak bisa diberlakukan akad pinjam meminjam. Dan mustahil untuk terjadinya pinjam meminjam ya pada uang. Itu mustahil. Bagaimana bisa pinjam meminjam pada uang? Ya. Kalaupun diberlakukan itu karena membatalkan akad pinjam meminjam tadi. Ya. Karena mungkin hutang. Contohnya gini, oh saya pakailah uang Anda 1 juta gitu kan. Kemudian begitu dipakai, begitu berpindah, lalu oh nggak jadilah. Nah ini baru dikatakan pinjam, karena fisiknya sama. Tapi setelah digunakan tidak mungkin untuk diberlakukan apa? Akad pinjam meminjam pada uang. Dan pada umumnya ketika manusia melakukan akad pinjam meminjam pada uang, itu fisiknya diberlakukan, fisiknya dikembalikan dengan fisik yang berbeda walaupun nilainya sama. Paham tidak? Dan ini hakikatnya bukanlah pinjam meminjam. Paham ya? Hakikatnya bukan pinjam meminjam, tapi hutang piutang. Bisa dipahami? Karena kalau kita pinjam uang, maka konsekuensi dari akad pinjam tersebut itu mestinya diberlakukan. Jadi kalau pinjam uang, saya pinjam 1 juta, kalau pinjam 1 juta contohnya, maka saya kasih tanda pada uang tersebut yang saya pinjam. Dikasih kode, contohnya kodenya apa? JK, OJK gitu bukan ya? OJK, maksudnya Joko itu ya. Kasih tulisan JK. Kalau pinjam setelah dikasih kode kemudian digunakan, ketika hendak dikembalikan pada jatuh temponya itu dicari lagi itu yang JK itu. Mungkin tidak? Mustahil. Jangan-jangan uang itu sudah sampai ke Jakarta atau terpencar kemana-mana, betul tidak? Sehingga mustahil untuk diberlakukan akad pinjam meminjam pada pemanfaatan uang. Berbeda dengan barang, paham ya? Andaikan pun bisa dikatakan akad pinjam meminjam dengan hakikatnya, itu pun karena pembatalan, paham ya? Seperti tadi, pinjamlah 1 juta, begitu sampai ke tangannya, oh nggak jadilah, nah, gitu kan? Itu baru namanya pinjam, betul, ya. Tapi kalau dimanfaatkan uang tersebut, maka mustahil untuk bisa kembali kecuali apanya? Nilainya, betul tidak? Maka ini adalah hakikatnya apa? Hutang piutang. Nah, kalau dipersyaratkan adanya manfaat baru dari kasus hutang piutang, maka itu adalah riba. Itu penting untuk diketahui. Ya, penting untuk diketahui. Adapun akad pinjam meminjam, contohnya pinjam sepeda motor, pinjam mobil. Oh, saya pinjam mobil lah, pinjam sepeda motor. Oke, diberi. Lalu dipersyaratkan adanya tambahan manfaat. Contohnya, oh tolong nanti bensinnya dipenuhi ya.
atau oh tolong nanti dalam sehari dikenakan biaya sekian ya katanya. Maka ini sesungguhnya tambahan ini, manfaat baru ini adalah terhitung apa? Upah. Karena berubah akadnya bukan lagi pinjam meminjam tapi menjadi apa? Sewa menyewa. Bisa dipahami? Gitu. Jadi manfaat tersebut terhitung sewa. Itu dia. Dan itu boleh. Apa sebab bolehnya? Karena fisiknya kembali utuh, sama, paham ya? Boleh. Jadi itu bukan riba. Nah sampai-sampai ada orang yang salah paham karena ketika dia memahami ungkapan sebagian orang dan sebagian ustadz juga mengatakan kalau pinjam uang kemudian disepakati adanya tambahan maka itu riba. Maka dia pun bingung ketika dia mau pinjam sepeda motor disepakati nanti isi bensin. Maka dia kata apa? Riba katanya. Dia bingung. Dari mana ya ribanya? Tapi gitu pula kata ustadz itu. Kalau pinjam terus ada tambahan nanti riba. Nah, disinilah kesalahan di dalam menggunakan istilah, paham ya? Inilah yang membuat rancu dia. Pertama adalah karena menyamakan antara akad hutang piutang dengan akad pinjam meminjam. Yang kedua adalah menggunakan karena menyamakan sehingga konsekuensi yang berbeda itu menjadi rancu. Sehingga dia memahami bahwasanya ketika akad pinjam dengan adanya tambahan itu disebut dengan riba, pada hakikatnya dia bukan riba. Karena apa? Hakikatnya itu adalah akad asli dari pinjam meminjam, paham ya? Nah begitulah kalau tidak jeli dalam menggunakan istilah. Makanya ya saya termasuk orang yang sedikit meluruskan ungkapan pinjam meminjam ini. Ya. Kalau pada kasus uang jangan gunakan kalimat pinjam meminjam. Paham ya? Dihapus itu, diganti itu hutang. Gitu ya. Biar jelas hutang. Jadi pahami dulu definisinya gitu. Nanti setelah diketahui perbedaan definisi masing-masingnya, maka mudah untuk mengetahui perbedaan konsekuensinya. Paham ya? Kita ulangi ya. Akad hutang piutang dengan definisi memberikan harta yang memberikan izin untuk dimanfaatkan sebuah harta yang berharga, uang dan yang lainnya. Kemudian nanti dihabiskan, kemudian diganti dengan nilainya sebagai gantinya, dikembalikan dengan nilainya sebagai gantinya. Maka bila dipersyaratkan atau disepakati adanya tambahan manfaat, maka ini adalah riba. Paham ya? Itu konsekuensi. Adapun akad pinjam meminjam dengan definisi yaitu memberikan izin untuk menggunakan barang berharga, kemudian disertai dengan tetapnya fisik barang tersebut dan dikembalikan dengan fisik yang sama, bila disepakati adanya manfaat tambahan, maka berubah akadnya menjadi sewa menyewa, sehingga manfaat tersebut yang baru itu terhitung upah sewa. Bisa dipahami kira-kira? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tinggal berlakukan saja untuk masalah apapun ya. Pertanyaannya, kalau emas itu bisa diberlakukan pinjam? Bisa nggak pinjam emas?
Bisa. Hutang emas? Bisa hutang emas. Hutang emas bisa. Ya. Hutang emas bisa, pinjam emas bisa, tapi harus sesuai dengan hakikatnya. Definisi asalnya. Kalau pinjam emas, contohnya dalam kasus wanita yang ingin menikah, lalu dia memiliki seorang kakak atau bibi atau pokoknya keluarga, ya, yang dia keluarga tersebut memiliki emas yang banyak untuk perhiasan dalam pernikahan, dan pernah itu dipakai mungkin dalam pernikahannya. Lalu wanita ini ingin pinjam, dipakai, sekedar dipakai, nanti akan dikembalikan begitu selesai. Itu pinjam. Kemudian kalau hutang contohnya adalah seseorang yang dia pengen berhutang, lalu orang tersebut memberikan, saya nggak punya uang tapi saya ada emas katanya. Oh baik, saya hutang berapa? Baik nggak apa-apa, saya butuh uang sekian, jadi saya butuh, kalau dia konversi emas adalah sekian, katakanlah 10 gram. Baik nggak apa-apa, nanti kembalikan 10 gram juga. Kapan disepakati? 2 tahun. Lama kali ya, 2 bulan. Oke, 2 bulan sepakat. Maka tadi apa? Karena dia butuh uang dan dia dapat emas, maka emasnya diuangkan, yaitu dijual. Kemudian uangnya dia gunakan. Begitu jatuh tempo, dia beli emas seukuran berapa? 10 gram, dikembalikan kepada orang tersebut. Pinjam meminjam. Hutang piutang. Pada kasus emas, maka ini bisa pinjam, bisa hutang. Nah, maka diberlakukan konsekuensinya. Kalau disepakati adanya pinjam meminjam pada emas tersebut, maka kalau ada manfaat tambahan, boleh atau tidak? Manfaat tambahan pada kasus pinjam meminjam emas, boleh tidak? Jawabannya boleh. Contohnya, ya, bibinya tadi ketika mau pinjam emas, ya, anting, kemudian apa? Cuping, anting, ini cuping namanya, cuping, ya, kemudian kalung, ya, semuanya mau semua nih, ya. Ada apa? Gelang, ya. Pokoknya semuanya begitu, ya. Apa kata sang bibi? Calon suamimu kan kaya. Bibi kebetulan butuh duit. Bibi nggak pengen jual ini, tapi bibi sewakan, ya, katanya. Pakai, tapi ada loh 5.000 aja lah. Mampu itu calon suamimu, katanya. Baik, ngomong dulu sama calon suami. Boleh, katanya. Oke, jadi apa ini? Akad sewa menyewa. Karena fisiknya akan kembali sama. Fisik utuh dia. Paham tidak? Tapi kalau hutang piutang, ya, pakailah emas dulu, atau pakailah duit. Oh, nggak ada duit, ada emas. Mau duit, mau emas dikasih. Katakanlah emasnya dikasih, gitu kan. Mau pinjam emas, mau pinjam duit, dikasih emas sama dia. Kemudian apa? Nanti diuangkan, dikembalikan yang semisal dengan fisik yang berbeda. Ketahui ini namanya apa? Hutang piutang. Kalau disepakati ada tambahan, contohnya, oh nggak apa-apalah, ya, boleh, tapi 5.000 ya, nanti pas kembali. Ini riba. Kasusnya beda, paham ya? Kalau tadi itu adalah pinjam meminjam asalnya, tapi disepakati ada tambahan, jadilah berubah dia apa? Berubah apa tadi? Sewa menyewa, dan itu halal. Pada kasus kedua yang hutang piutang ini, ketika disepakati adanya manfaat tambahan, maka ini berubah menjadi bukan sewa menyewa, tapi apa? Riba. Bisa dipahami?
Nah, begitu. Makanya jangan mudah terkecoh dengan apa? Istilah, nama. Tapi lihat hakikatnya. Makanya para ulama, ini pendapat jumhur ulama, ada kaidah yang berbunyi seperti ini. Al-ibratu fil uqudi bil haqaiqi la bil mabani wal alfadhi. Yang menjadi standar di dalam akad-akad muamalah itu adalah hakikatnya, bukan ungkapan-ungkapan dan lafaz-lafaznya, bukan. Paham ya? Jangan terkecoh. Nanti bisa terkecoh kita dengan istilah-istilah yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dilihat adalah hakikatnya. Nah, bedakan antara pinjam meminjam dengan hutang piutang. Ini sudah sebenarnya kita bahas ketika kita bahas tentang akad hutang piutang. Jadi akad hutang piutang sudah kita bahas, kita sebutkan ini juga perbedaannya dengan akad pinjam meminjam, dan ketika bahas tentang akad pinjam meminjam kita sebutkan lagi supaya semakin paham. Dan saya yakin yang hadir ini pun nggak hadir ketika pembahasan itu, jadinya perlu untuk disampaikan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, kita sebutkan dalil tentang pensyariatan akad pinjam meminjam. Secara umum Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Jadi pinjam meminjam termasuk adalah kebajikan dan ketakwaan. Lebih-lebih apabila barang yang dipinjamkan itu manfaatnya terkait dengan ibadah. Jangankan ibadah, untuk kemaslahatan saja, ini kemaslahatan yang sifatnya umum dan dunia, ini juga merupakan kebajikan, apalagi kalau dalam urusan amal ibadah agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un ayat 7. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yamna'unal ma'un, dan mereka menahan al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un itu maksudnya ma yasta'irul jiranu min ba'dihim. Itu apa saja yang dipinjam oleh tetangga dari tetangga yang lainnya. Pelit, minjem aja nggak dikasih, seperti contohnya barang pecah belah. Oh, kalau ngambil pecah belah, ambil yang pecah-pecah di belakang sampai terbelah-belah itu. Bukan, maksudnya piring, pinjem piring gitu ya, atau periuk, atau seterusnya. Maka boleh, mestinya jangan ditahan, Nah, ayat ini menunjukkan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang atau tindakan menahan pinjaman. Pelit untuk ngasih pinjaman, demikian. Allah cela wa yamna'unal ma'un, mereka itu suka menahan al-ma'un, yaitu barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Ini menunjukkan bahwasanya pinjam meminjam itu adalah akad yang disukai, yang dianjurkan, demikian. Begitu juga ada riwayat hadis, ini dalil hadis dari Safwan ibnu Umayyah radhiyallahu anhu yang mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adri'an yauma Hunainin. Kata Nabi SAW, kata Safwan ibnu Umayyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah meminjam dari beliau baju-baju besi di peperangan Hunain.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Begitu juga ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ara farsan min Abi Talhah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam kuda dari Abu Talhah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang disyariatkannya akad pinjam meminjam. Berikutnya ya syarat dari akad pinjam meminjam ini. Yang pertama adalah orang yang meminjam dan memberikan pinjaman adalah orang yang memiliki barang tersebut. Pertama, ya kita ulangi, orang yang meminjamkan barang, maksudnya orang yang memberikan pinjaman barang adalah orang yang memiliki barang tersebut. Ya jangan dia juga pinjam, nggak boleh, ya. Kalau dia mau pinjamkan sama orang, dia menanggung jawabi barang tersebut, ya. Dia sesungguhnya tidak berhak terhadap ya barang kalau dia adalah termasuk yang meminjam. Baik ya. Jadi syarat pertama adalah orang yang memberikan pinjaman itu memiliki barang tersebut. Kemudian yang kedua, ya, orang yang meminjam dan memberikan pinjaman memenuhi syarat taklif, memenuhi syarat syarat taklif. Syarat taklif maksudnya baligh dan berakal. Ya, baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Kalau orang gila, ya, pinjam dari orang gila, ini bisa jadi nggak sah. Ya, bahkan banyak orang gila yang ditipu, kan gitu ya. Begitu juga kalau sang peminjamnya, orang meminjam adalah orang gila, oh ini bisa jadi yang kasih pinjaman orang gila juga ini. Ngasih barang sama orang gila ya rusak nanti barang ini. Paham ya? Jadi nggak ada manfaatnya sesungguhnya kalau apa? Pinjam meminjam dengan orang gila ini ya. Jadi baligh dan berakal. Kemudian dari sisi baligh itu berarti dia sudah sempurna akalnya sehingga dia tahu manfaat barang. Dan dia bisa juga menilai orang yang hendak meminjam tersebut. Demikian. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, barang yang dipinjam atau sesuatu yang dipinjam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Memang boleh secara asal untuk dimanfaatkan, ya. Maka nggak boleh contohnya pinjam istri orang dipinjam, aduh, pinjam dulu istrinya, kenapa? Mau bawa pesta, malu sama kawan-kawan katanya, kenapa? Aduh kawan-kawan soalnya apa? Pada udah nikah semua, cuma saya belum nikah, gitu. Saya ingin kasih kejutan sama mereka. Pinjam dulu istrinya. Ya nggak boleh, kenapa? Ya nanti dipegang berduaan, ya. Apalagi bahasa yang jahat ini, pinjam semalam kata. Na'udzubillah min dzalik.
Begitu juga ya tidak sah contohnya pinjam meminjam itu pada barang-barang yang haram pemanfaatannya seperti alat-alat musik. Ya. Alat musik. Atau pinjam contohnya ya bejana yang terbuat dari emas dan perak yang itu dipinjam untuk diminum. Maksudnya untuk minum pakai itu, tidak boleh. Dan seterusnya ya yang haram untuk dimanfaatkan secara syar'i maka tidak boleh untuk dipinjamkan. Berikutnya yang keberapa? Yang keempat ya. Syarat yang keempat adalah tetapnya fisik barang tersebut setelah dimanfaatkan. Tetapnya fisik barang tersebut setelah dimanfaatkan. Nah, itulah akad pinjam, ya. Kalaulah ya pinjam meminjam berlaku pada barang yang ini akan habis, barangnya habis, ya, seperti contohnya uang atau makanan, pinjam makanan. Untuk apa pinjam makanan? Ya kan mau dimakan namanya itu ya. Maka tidak sah itu akad pinjam meminjamnya. Tapi apakah lantas dia dikembalikan? Enggak, bisa jadi berlaku akad yang berbeda, paham ya? Kalau dia contohnya pinjam uang, itu enggak berlaku itu akad pinjam. Walaupun namanya akad pinjam meminjam, tetap tidak sah akad pinjam meminjam. Berubah dia menjadi hakikatnya. Kalau dimanfaatkan dan habis dia, maka ini adalah hutang piutang. Begitu juga kalau makanan tadi, pinjam makanan, bahasa digunakan pinjam, tapi dihabiskan sama dia, maka dia terhutang makanan tersebut, paham ya? Nah, tinggal nanti dengan apa dia harus membayar, disepakati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini 4 syaratnya. Baik, sebagian hukum yang terkait dengan akad pinjam meminjam. Yang pertama, tidak boleh bagi orang yang meminjam barang meminjamkan kembali barang tersebut kepada pihak lain. Paham ya? Kenapa? Karena dia tidak memiliki barang tersebut. Dan tidak boleh juga dia menyewakan. Mantap pula, udah pinjam dia sewakan pula sama orang lain. Orang yang punya, dia berpikir gitu lewat barangnya. Ini jangan-jangan punya saya katanya. Tapi kok dipakai sama orang itu gitu kan. Bukan main-main. Orang yang meminjamkan kepada orang meminjam menyewakan barang itu kepada orang lain dengan harga 1 juta. Kalau dia gratisan. Apakah gigit jari yang punya barang itu? Enak kali dia ini. Sebentar aja 1 juta. Pinter ngolah orang ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Enggak boleh kecuali kalau dapat izin. Kalau dapat izin berbeda ya. Kalau nggak dapat izin dari pemiliknya, apa kata orang yang meminjam itu? Udah dapat izin sama siapa? Istri. Yang punya barang tetangga izin sama istri yang nggak nyambung gitu ya. Ya, kan dapat izin Ustaz. Ya sama pemiliknya, bukan sama orang lain ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, kalau sesuatu tersebut ya adalah sesuatu yang haram untuk dimanfaatkan, walaupun diizinkan sama pemiliknya tetap nggak boleh. Ustaz, saya
udah dapat izin pakai istri tetangga katanya. Astagfirullah, pinjam istri tetangga, dapat izin. Bahkan saya kasih pun malah senang dia katanya. Astagfirullah, ya. Ini haram, tidak boleh. Yang kita maksudkan ini adalah barang-barang yang halal, yang boleh memang untuk dimanfaatkan. Nah, kalau orang yang meminjam hendak dia meminjamkan kepada pihak lain, maka wajib dia dapat izin. Kalaupun dia dapat izinnya untuk meminjamkan kepada orang lain, maka tidak boleh bagi dia untuk menyewakan, paham ya? Karena dapat izin, Ustaz. Iya, izinnya apa? Kalau izinnya terbatas, maka sampai pada ruang lingkup yang diizinkan saja. Kalau dipakai kepada orang lain, itu pun harus izin. Siapa mau yang minjam ini? Oh, adik yang itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana apabila ternyata barang yang sudah dipinjam lalu dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin pemiliknya? Maka orang yang meminjam tersebut dia bertanggung jawab terhadap barang itu. Jadi dia dhaman. Hukum asalnya orang meminjam itu tidak menanggung kerugian ya, yang sifatnya alami. Orang yang meminjam, nanti akan kita sebutkan, ini dia ya, yang kedua, poin kedua. Kita lanjut saja yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak boleh bagi orang yang meminjam itu meminjamkan kembali barang tersebut kepada pihak lain atau menyewakannya kecuali dengan izin siapa? Pemiliknya. Paham ya? Yang kedua, akad pinjam meminjam adalah akad amanah. Disebut juga dengan yadul amanah. Yadul amanah, tangan amanah. Maksudnya di tangan dia itu adalah amanah. Paham ya? Wajib bagi dia untuk menjaganya dan mengembalikannya secara sempurna seperti asalnya. Dan dia tidak menanggung apapun bila terjadi kerusakan yang sifatnya alami. Itu pula dia. Itu namanya yadul amanah. Ya. Maksudnya di tangan dia itu adalah amanah, paham ya? Kalau contohnya lagi pinjam, sudah pinjam, baik pinjam mobil ya, baik pinjam mobil, dikasih mobil tersebut pinjam, malam diparkir, ternyata gempa, reruntuh, kemudian ternyata garasi tersebut runtuh dan menimpa mobil, terjadi kerusakan. Penyok, lecet, ya. Walaupun bisa dikeluarkan masih bagus mesinnya, tapi dia penyok, lecet. Maka orang yang meminjam hukum asalnya dia tidak menanggung kerugian. Paham ya? Kenapa? Karena ini adalah yadul amanah. Kecuali kalau dipersyaratkan. Ya. Kecuali kalau dipersyaratkan, contohnya pinjam ya. Oh iya boleh. Tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab ya. Nah gitu. Boleh. Ada apa-apa, contohnya baik itu karena kelalaian ataupun karena sifatnya kejadian yang alami, ya, seperti contohnya bencana, maka dia tanggung, disepakati. Ya, kalau begitu ini sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan tersebut, maka kembali kepada hukum asal, bahwasanya orang yang meminjam itu adalah orang yang diberi amanah. Maka kewajiban dia menjaga saja. Tapi kalau ada kerusakan yang sifatnya alami, maka dia tidak menanggung kerugian sedikit pun. Bisa dipahami? Itu hukum asalnya. Ya, makanya ini penting untuk diketahui, kemudian penting pula untuk dipertegas bagi siapapun yang ingin pinjam. Kalau tidak ada persyaratan
untuk menanggung kerugian yang sifatnya alami kalau terjadi kerugian bagi orang yang meminjam, maka kalau kerugian tersebut dia bukan alami tapi karena kecerobohan. Contoh, pinjam sepeda motor waktu malam itu diparkir di depan rumah, sementara rumah tersebut itu dekat dengan jalan. Sebentar dia masuk, diingatkan kunci sebentar, kunci dulu sepeda motornya, itu sepeda motor orang. Sebentar aja kok ini, ntar mau makan sebentar katanya. Ini pun apa? Makannya di depan, itu kelihatan kok di situ kan gitu ya. Rupanya malingnya beraksi ketika apa? Ketika dia ke belakang mau nambah. Oke, kunci langsung dibawa pergi. Mana tadi sepeda motornya? Ini kecerobohan, paham ya? Dia tidak ya menjaga dengan baik. Kalau kerugian karena karena kecerobohan, maka ditanggung oleh orang yang meminjam. Paham ya? Gitu dia. Bisa dipahami? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, akad hutang piut, akad pinjam meminjam adalah akad yang tidak mengikat. Maksud tidak mengikat itu adalah boleh dibatalkan sepihak. Boleh dibatalkan sepihak. Baik itu yang minjam maupun yang memberikan pinjaman. Gitu ngasih pinjam, udah dibawa, ditelepon, aduh maaf ya, udah di mana posisi? Di sini. Aduh, nggak jadilah ngasih pinjam. Kenapa? Ini mobilnya mau dipakai. Loh, tapi udah sepakat kita, gitu ya. Iya, ini kebetulan orang tua yang minta, mendadak pula ini, dan nggak ada mobil yang lain, gitu. Nggak mungkin lah awak nyewa katanya gitu. Nggak mungkin saya nyewa gitu kan. Dia gratisan kan. Boleh dibatalkan. Atau contohnya sudah pinjam selama katakanlah 2 hari gitu kan. Saya pinjam ya mobil 2 hari. Ya baik gitu kan. Begitu mungkin keliling ya. Keliling gitu kan, contohnya keliling. Balik dikembalikan. Loh, katanya 2 hari. Ini baru 2 jam kok sudah kembali katanya. Iya, rupanya dapat tawaran mobil yang agak luas sedikit katanya begitu. Agak luas sedikit, agak lapang ya. Jadi ganti, ini mohon maaf saya kembalikan. Nggak apa-apa juga, paham ya? Boleh dibatalkan sepihak. Ya. Selama tidak memudaratkan. Selama tidak memudaratkan. Ya contoh ini pinjam sudah barang-barang dia apa? Dimasukkan. Ini sudah mau berangkat contohnya mau di order ke sana kan gitu kan. Tiba-tiba ini maaf ya. Saya mau pakai mobilnya. Loh. Ini kan sepakatnya nanti kita mau apa? Mau sore hari, ini kan baru siang ini. Iya saya perlu sekali. Waduh ini barang-barang ini sudah di atas, ini pun sudah jalan, ini sebentar lagi sampai gitu. Harus balik katanya. Aduh, mudarat itu ya. Mudaratnya apa? Ini rugi kan gitu ya, bisa rugi. Nah kalau dia tidak memudaratkan tidak mengapa ya. Nah kalau seandainya akan memberikan kemudaratan, maka berikan tangguh sampai nanti lapang bisa mengembalikan. Bisa dipahami kira-kira? Baik. Yang terakhir, oh belum yang terakhir. Yang keempat, ya. Berakhir akad pinjam meminjam ini dan wajib untuk dikembalikan itu dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ya, permintaan atau tuntutan dari sang pemiliknya. Berakhirlah itu, paham ya? Pemiliknya ngomong, saya minta barangnya, nah gitu ya. Saya minta barangnya dikembalikan. Walaupun tujuan dari orang yang meminjam itu belum terpenuhi, maka itu sudah berakhir. Hanya saja jangan sampai memudaratkan gitu loh, paham ya? Kemudian yang kedua,
Berakhir itu dengan berakhirnya tujuan dari barang tersebut. Seperti contohnya berakhir dari tujuannya itu adalah ternyata barang tersebut sudah habis manfaatnya. Bukan karena memang rusak, tapi memang sudah habis. Nah, habis dia. Manfaatnya habis atau sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai tujuannya. Ya udah selesai. Ya. Apa katanya? Oh, saya pinjamlah. Apa pinjamnya? Oh, saya pinjam mau nganter barang ini ke sana. Oh, boleh nggak Bapak? Barang sudah sampai 1 jam karena dekat. Begitu selesai nggak boleh dia pakai untuk yang lain, paham ya? Karena dia sebutkan apa tadi? Tujuannya untuk nganter. Udah selesai, udah nggak boleh dia pakai keliling-keliling. Kalau itu dia harus minta apa? Minta tambahan waktu, izin lagi. Demikian, paham ya? Kemudian yang kedua adalah ini tentunya kalau pinjam dengan menyebutkan tujuan, paham ya? Kemudian yang ketiga, berakhirnya akad pinjam meminjam dengan berakhirnya waktu. Kalau ini dengan menyebutkan waktu, paham ya? Bukan tujuannya tapi waktunya. Pinjamlah barang ini 3 hari, 3 hari, habis 3 hari sudah kembalikan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, berakhirnya pinjam meminjam dengan kematian salah satu dari pelaku akad itu. Mati sang peminjam atau mati orang yang memberikan pinjaman, maka berakhir demikian. Baik. Kemudian terkait dengan hukum berikutnya, orang yang meminjam di dalam mengambil manfaat tersebut itu seperti orang yang menyewa. Maka boleh bagi dia untuk memanfaatkan untuk dirinya dan orang yang berposisi seperti dirinya. Contohnya pinjam mobil ya, baik dikasih. Maka contohnya dia ternyata pakai supir. Maka supirnya ini seperti dirinya, maka boleh makainya gitu kan. Supir tadi contohnya tolonglah kesana sebentar belikan apa? Belikan sesuatu untuk kami di sini. Dia pakai mobil tersebut untuk apa? Untuk beli, contohnya beli makanan gitu kan. Nah, boleh. Karena supirnya itu berposisi seperti dirinya. Karena dia memiliki hak untuk menggunakan seperti itu. Dan itu bukan merupakan bentuk meminjamkan, bukan, paham ya? Bukan bentuk meminjamkan barang kepada pihak lain, bukan. Ya. Karena tadi orang seperti itu adalah orang yang di bawah wilayahnya, ya, seperti contohnya mungkin anaknya, istrinya, atau tadi kayak mobil supirnya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Ya. Adzan jam berapa? 5 menit lagi. Baik, ada yang mau bertanya? 5 menit lagi. Silakan kalau mau bertanya. Ya. Pedagang. Barakallahu fiik. Iya. Rokok bagi antum haram atau tidak haram? Atau antum bingung halam atau haral, bingung dia kan, antara haram sama haram jadi bingung. Halal atau haram? Ya, kalau antum pandang haram, tidak boleh antum bantu orang lain untuk apa? Untuk merokok, itu bantu dia. Nggak ada api nggak akan merokok dia. Bilang aja, nggak usah pakai api lah, punya aja sampai habis gitu.
kunyahnya kan lebih kenyang gitu ya. Gitu. Maaf saya bilang begini, pinjam aja nggak boleh. Iya, saya beli ini SOP-nya untuk ngidupin ini gitu. SOP ini. Iyalah, maaf ini saya ya. Maaf, ini kami kan kerja di sini itu pakai SOP katanya. Jadi barang-barang ini ada SOP-nya, termasuk majlis ini. Itu untuk menghidupkan ini, bukan untuk menghidupkan rokok Anda. Maaf ya gitu. Baik, yang lain? Silakan. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Iya, boleh. Dipersyaratkan atau tidak dipersyaratkan boleh, paham ya? Cuma lebih bagus kalau tidak dipersyaratkan. Karena kalau dia dipersyaratkan, maka bisa jadi berkurang apanya? Pahalanya. Karena ada feedbacknya, ya timbal baliknya. Maka seperti apa? Bukan lagi seperti bentuk apa? Bentuk tolong menolong, tapi apa? Ya sewa menyewa jadinya. Berubah akadnya menjadi akad muawadhah namanya, akad komersil. Nah gitu. Nah kalau nggak dipersyaratkan, lalu ternyata ngasih bawa hadiah, maka ini namanya memberi kebaikan, membalas kebaikan dengan memberi kebaikan, itu bagus. Nah, begini semestinya seorang muslim. Ya, wallahu a'lam. Terakhir. Iya. Hutang uang. 2000. Tutup kedai maksud akhir bulan. Enggak boleh. Kalau tukar menukar uang enggak boleh dengan tertunda sebahagiannya, paham ya? Kalau tukar menukar maka dia wajib sama. Karena uang itu termasuk ya komoditas ribawi. Iya, kalau dia ditukar maka dia harus sama. Kalau tidak sama nanti dia jatuh kepada riba fadl namanya. Riba karena ada tambahan. Jelas ketika ditukar 10.000 dapat 9.000, kan ada yang berlebih kan? Ya? Oh iya. Kalau dipersyaratkan, oh nantilah kurangnya, ini jadinya bukan riba fadl tapi riba nasi'ah. Ya. Oh nantilah diserahkan sisanya kekurangannya, maka di sini namanya riba nasi'ah, paham ya? Riba karena ada penundaan penyerahan salah satu alat tukar tersebut. Walaupun sering tukar nggak boleh, harus disama. Kalau mau utang aja dulu gitu, paham maksudnya? Nggak usah dia, ya, nggak usah dia pinjam meminjam, utang piut tukar menukar, tapi dia harus ya pinjam aja, hutang, pakailah dulu uangmu, nah gitu, nanti ku bayar, nah gitu caranya, paham ya? Kurang nggak bisa, makanya jangan digabung akadnya, paham ya? Kalau utang aja, saya utanglah uangmu dulu sekian, saya utang uangmu dulu sekian, nah gitu dia, bayarnya kapan? Nanti, gitu. Ya nggak usah diambil. Jadi nggak ada barternya, paham ya? Kalau sebahagian diterima, nanti sebagian yang lain baru diserahkan, ya. Sementara itu adalah komoditas ribawi yang sejenis, maka ini jatuh kepada riba nasi'ah. Riba nasi'ah, bukan riba fadl, riba nasi'ah. Ya. Riba nasi'ah. Itu riba karena ada penundaan. Sudah masuk waktu sholat asar ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.